Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi Pranyoto dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Ditiventa, mahasiswa akuntansi BINUS Online University. Senang sekali bisa berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Baiklah, izinkanlah saya menjawab forum The Scientific Approach and Alternative Approach to Investigation dalam mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Untuk soal yang pertama, langkah-langkah utama dalam scientific approach atau pendekatan ilmiah. Jadi, pendekatan ilmiah menggunakan proses deduktif yang sistematis untuk memastikan hasil yang objektif. Yang pertama itu ada observasi, mengamati fenomena atau perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Yang kedua, identifikasi masalah, yakni menentukan masalah spesifik yang perlu dicari solusinya. Yang ketiga ada kerangka teoritis, mengintegrasikan informasi logis dengan penelitian sebelumnya untuk menyusun teori. Yang keempat, penyusunan hipotesis, membuat dugaan sementara yang dapat diuji berdasarkan teori. Yang kelima, pengumpulan data, yakni mencari data empiris untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Yang keenam, ada analisis data, mengolah data menggunakan metode statistik atau logika formal. Dan yang terakhir, interpretasi dan kesimpulan, menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak dan memberikan rekomendasi. Untuk soal yang kedua, mengapa pendekatan ilmiah dianggap lebih reliable dalam business research? Menurut saya, pendekatan ini dianggap lebih reliable karena bersifat objektif, tidak berdasarkan opini pribadi, sistematis, dan dapat diuji ulang atau replicable. Dengan prosedur yang ketat, penelitian ilmiah meminimalkan kesalahan interpretasi. Untuk soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan alternative approach to investigation dan berikan contohnya? Alternative approach adalah pendekatan penelitian yang tidak hanya terpaku pada logis. Pertanyaan keempat, perbandingan kelebihan dan keterbatasan antara scientific approach dan alternative approach. Menurut saya, untuk scientific approach, kelebihannya, hasilnya akurat, dapat digeneralisasi ke populasi luas dan minim bias subjektif. Sementara alternative approach, kelebihannya, mampu menggali aspek emosional, budaya, dan sosial yang kompleks secara mendalam. Sementara untuk keterbatasannya, di scientific approach seringkali terlalu kaku dan gagal menangkap nuansa manusiawi atau konteks sosial yang unik. Sementara di alternative approach, keterbatasannya, hasilnya sulit digeneralisasi dan cenderung memiliki subjektivitas peneliti yang tinggi. Pertanyaan kelima, dalam konteks penelitian manajemen modern, misalnya big data atau AI, apakah scientific approach masih relevan? Secara kritis, menurut saya, scientific approach tetap sangat relevan. Meskipun big data atau AI menyediakan volume informasi yang luar biasa, data tersebut hanyalah angka tanpa makna jika tidak diproses melalui kerangka ilmiah. Pendekatan ilmiah diperlukan untuk menyusun hipotesis agar algoritma AI tidak sekadar mencari korelasi palsu, misalnya menganggap dua hal berhubungan padahal hanya kebetulan. Dan yang kedua, validasi, yakni memastikan output AI logis secara teoritis sebelum dijadikan strategi bisnis bernilai miliaran rupiah. Pertanyaan keenam, jelaskan perbedaan antara internal researchers dan external konsultan dalam organisasi dan apa kelebihan dan kelemahan menggunakan peneliti internal dan konsultan eksternal. Menurut saya, internal researchers yakni staf dari dalam perusahaan sendiri yang melakukan research. Kelebihannya dapat memahami budaya perusahaan secara mendalam dan biayanya lebih rendah dan data mudah diakses. Sementara untuk kelemahannya beresiko bias. Jadi terkadang pegawai tidak enak dengan atasan dan mungkin kurang memiliki perspektif baru yang segar. Sementara untuk eksternal konsultan, yakni pihak luar, firma riset atau akademisi yang disewa untuk riset. Kelebihannya, objektivitasnya yang sangat tinggi, memiliki keahlian spesifik yang canggih, dan membawa perspektif industri yang luas. Sementara untuk kelemahannya, biayanya mahal, membutuhkan waktu untuk memahami budaya internal, dan adanya risiko kebocoran data rahasia. Soal yang ketujuh, jika Anda adalah CEO, faktor apa saja yang Anda pertimbangkan sebelum memilih internal versus external researchers? Jadi, saya jika sebagai CEO, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan meliputi yang pertama, tingkat kerahasiaan. Jika masalah sangat sensitif, misalnya rencana merger,
peneliti internal mungkin lebih aman. Yang kedua, kompleksitas masalah. Jika masalah membutuhkan teknologi atau keahlian yang tidak dimiliki staf internal, konsultan eksternal adalah pilihan terbaik. Yang ketiga, objektivitas yang dibutuhkan. Untuk audit atau evaluasi kinerja manajemen puncak, diperlukan pihak luar agar tidak ada konflik kepentingan. Yang keempat, untuk urusan anggaran dan waktu, yakni mempertimbangkan ketersediaan dana dan seberapa cepat solusi yang dibutuhkan. Jadi, menurut saya, untuk memilih antara internal dan external researcher tergantung faktor-faktor yang dipertimbangkan. Terima kasih. Sampai jumpa di forum berikutnya.